Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, di hadapan kita sekarang udah terdapat satu unit HP Tecno Spark Go One dengan kasus amazing guys ya. Ini LCD-nya hancur, namun ada secercah harapan guys. Ini keadaan mesinnya masih menyala ya, namun LCD-nya yang udah rusak parah. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita eksekusi. Untuk tahap pertama kita buka di area back covernya. Di sini saya menggunakan bantuan plastik mica, terus dibantu sedikit cairan pertalite seperti ini guys ya. Karena untuk di daerah pinggiran back covernya itu dikelilingin oleh double tip yang lumayan keras. Jadi untuk memudahkan pembukaan di sini saya menggunakan bantuan pertalite. Jangan terlalu dipaksa, kalau misalkan agak keras kita tambah lagi cairan pertalite-nya guys ya. Nah seperti ini, dan udah berhasil terbuka untuk back covernya. Lanjut tahap berikutnya kita lepaskan semua baut-bautan di area bezelnya. Ini semua baut-bautannya kita lepaskan. Ini bautnya lumayan banyak guys ya. Dan Tecno Spark Go One ini tergolong handphone masih baru rilis guys ya. Masih baru beberapa bulan rilis, belum sampai 1 tahun. Dan ini keadaan LCD-nya amazing, hancur sekali guys ya. Kronologinya ya dibanting katanya ya. Nah ini kita lepaskan semua baut-bautannya. Setelah baut-bautannya berhasil kita lepaskan, lanjut kita buka untuk slot kartu SIM dan kita buka area bezelnya. Di sini saya menggunakan kuku saja, namun ada kecolongan satu baut kelupaan guys. Jadi hati-hati guys ya. Ini untuk flexible fingerprint kita lepaskan juga. Lanjut kita lepaskan baterai. Nah di sini kita coba tarik namun tidak kuat ya. Jadi kita gunakan bantuan thinner guys ya. Di sini saya gunakan bantuan thinner sama pencongkel. Jadi jangan terlalu dipaksa guys ya, mencongkelnya kita congkel sedikit-sedikit saja. Kalau misalkan agak keras kita tambahkan lagi cairan thinner atau pertalite-nya seperti ini. Nah ini kita buka secara perlahan guys ya. Nah ini saya gunakan pertalite guys ya. Jadi bisa gunakan thinner, pertalite, minyak kayu putih ya, tergantung dari teman-teman aja. Nah ini kita cari celah dulu. Nah ini udah dapat, langsung kita tarik seperti ini. Lanjut kita bersihkan nih bekas-bekas lem dari baterainya. Ini lumayan banyak guys ya. Jadi kita bersihkan. Terus nah ini kita buka untuk LCD-nya. Untuk tahap awal kita panaskan dulu menggunakan bantuan blower, headgun atau pemanas lainnya. Lanjut kita seset area pinggiran LCD-nya. Jadi kita cari lapisan paling bawah guys ya. Kita seset dulu, terus kita gunakan bantuan kaleng, namun jangan dipaksa guys ya, takutnya untuk framenya bisa rusak. Jadi kita buat pekerjaan kita itu serapi mungkin guys ya. Nah ini kita seset, kita cari lapisan paling bawah dari LCD-nya atau kalengan belakang LCD-nya. Nah setelah kalau misalkan udah ketemu, udah dapat cairan lapisan bagian belakang LCD-nya, langsung kita masukin plastik mica seperti ini guys ya. Dan kita seset. Langsung saja kita seset, kita buka seperti ini guys. Nah ini dan berhasil, LCD-nya udah berhasil kita lepaskan guys ya. Remuk hancur. Nah lanjut ini saya bersihkan dulu. Pecahan kacanya ini lumayan banyak, takutnya terkena tangan ya. Ini lumayan pecahan kacanya, jadi hati-hati guys ya kalau untuk kasus yang pecah parah seperti ini. Untuk tahap selanjutnya ini kita bersihkan sisa-sisa lem di area framenya guys. Jadi di pinggiran framenya ini bekas lem dari LCD-nya guys ya ini. Nah ini kita bersihkan dulu. Kita buat serapi mungkin, kita buat sebersih mungkin agar pemasangan nantinya bisa presisi dan tidak mengecewakan. Nah ini kita bersihkan semuanya sampai bersih. Lanjut kita bersihkan nih bekas lem dari baterainya. Nah ini lumayan keras lemnya, lumayan agak susah ya. Jadi di sini saya gunakan bantuan tisu kecil, tisu anti gores ini, tempered glass. Jadi saya bantu dengan cairan pertalite. Nah ini kita bersihkan seperti ini guys ya. Setelah itu lanjut kita bersihkan lagi menggunakan tisu sampai betul-betul bersih guys. Nah ini udah bersih. Lanjut untuk di bagian framenya juga kita bersihkan. Namun hati-hati, ingat di tengah ada kamera. Jadi jangan sampai kameranya terkena cairan pertalite, nanti kameranya bisa buram guys ya. Dan ini saya lihat untuk framenya ini sedikit bengkok. Ini coba saya luruskan dulu, saya tekuk-tekuk sampai lurus guys ya. Dan lanjut ini kita bersihkan juga di area bezelnya. Ini ada bekas-bekas lem dari back covernya tadi. Ini kita bersihkan guys ya untuk bekas-bekas lem atau double tipnya. Kita bersihkan. Di sini saya gunakan bantuan alat ya untuk penggulung agar memudahkan. Bisa juga menggunakan pinset ya, bebas untuk teman-teman sendiri yang menentukan kalau untuk alatnya. Nah ini udah kita bersihkan. Lanjut kita bersihkan lagi sampai betul-betul bersih guys ya. Di sini saya gunakan bantuan tisu ditambah cairan pertalite. Nah ini kita bersihkan sampai bersih seperti ini guys ya. Nah ini tidak ada lagi bekas-bekas lem atau double tip yang lama.
Nah ini selanjutnya untuk area back covernya juga kita bersihkan guys ya. Ini lumayan banyak untuk double tip yang lama. Ini kita bersihkan dulu untuk double tip atau lem yang lama. Lanjut kita bersihkan lagi menggunakan tisu dibantu dengan cairan pertalite sampai betul-betul bersih guys ya. Agar nanti pemasangan LCD baru dan handphonenya juga kembali seperti baru. Jadi kita buat serapi mungkin, jangan sampai untuk konsumen kita itu kecewa ya dengan hasil kerja kita. Nah ini udah kita bersihkan dan baterai juga udah saya bersihkan guys. Ini LCD barunya udah saya siapin. Di sini saya gunakan LCD merek Mitu karena untuk di daerah saya adanya hanya LCD ini aja guys. Nah ini kita lepaskan dulu untuk pengaman-pengaman LCD-nya dan di bagian bawah kita tempelkan guys ya di bagian soket LCD-nya. Lanjut kita kasih lem di area pinggiran-pinggiran frame. Di sini saya gunakan lem T7000 berwarna hitam. Salah satu lem yang sering digunakan ya di kalangan teknisi handphone. Nah ini kita kelilingin, nggak perlu banyak, yang penting merata guys ya. Nah ini kita bersihkan, kita rapikan, lanjut kita pasang LCD-nya, kita presisikan guys ya. Ini untuk fleksibelnya karena tidak ada penahan, di sini saya tambahkan double tip biar fleksibelnya itu betul-betul presisi guys. Nah ini kita rapikan untuk fleksibel LCD-nya. Nah ini untuk fleksibel bawah juga ada guys ya, karena untuk ini jenis satu fleksibel ke atas. Dan baterainya juga udah kita rapikan, kita tambahkan double tip juga. Selanjutnya ini kita pasangkan untuk bezelnya. Nah ini kita pasang fleksibel fingerprint, lanjut kita rapikan. Nah setelah rapi kita pasangkan kembali baut-bautannya guys. Nah ini baut-bautannya kita pasangkan kembali ya. Untuk penggantian LCD seperti ini itu tergolong salah satu hal yang mudah untuk teman-teman lakukan gitu loh. Nah ini bisa teman-teman lihat pengerjaannya boleh dikatakan simple, namun kualitas yang berbicara. Jadi kita beri pelayanan kerapian kita ya untuk kepada konsumen sebagai nilai jual kita. Jadi maka di sini kita rapikan, kita bersihkan sebersih mungkin, serapi mungkin sampai handphonenya kembali baru. Nah ini kita lepaskan juga untuk bagian double tip di area back covernya. Ini saya tambahkan double tip guys ya agar kuat. Nah ini saya gunakan double tip kecil yang berwarna hitam. Lanjut kita presisikan untuk back covernya atau backdoornya, dan setelah itu kita ikat menggunakan karet agar presisi sebelum lemnya kering guys ya. Nah ini slot SIM-nya juga kita pasangkan dan kita tunggu 30 menit. Oke guys, ini udah 30 menit, lem LCD-nya udah kering. Lanjut kita bersihkan di area pinggir-pinggirannya. Tadi juga sambil menunggu lemnya kering juga saya bersihkan guys ya untuk lem-lem yang meluber di area pinggiran LCD-nya. Nah ini handphonenya udah hidup, lanjut kita masukkan untuk sandi layarnya. Kita bisa lihat sama-sama hasilnya. Wow, mulus guys. Nah ini ya, rapi, pinggiran-pinggirannya tidak ada bekas lem yang meluber, bisa presisi dan rapat. Nah ini bisa teman-teman lihat hasilnya rapat ya, presisi, dan warnanya juga cerah guys. Oke, sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Dan ini saya ambilin LCD yang lamanya, yang udah hancur lebur ini guys, bisa teman-teman lihat ya. Wow, amazing. Oke, tutorial kali ini sekian, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.